Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nida Pauziah dari kelas 19 MJD NRP 19401021. Saya dari kelompok 8 dengan materi pengembangan produk dan siklus hidup produk. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran pada umumnya adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Selain itu, hal ini juga dapat memperluas cakup promosi dan berusaha lebih memperbesar cakup volume penjualan. Sedangkan tujuan pemasaran menurut pola siklus hidup yaitu yang pertama, berdasarkan perkenalan yang bertujuan untuk keinginan mencoba produk dan menciptakan kesadaran produk atau brand awareness. Brand awareness atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kesadaran merek adalah istilah pemasaran yang menggambarkan tingkat pengakuan konsumen terhadap suatu produk dengan namanya. Yang kedua, berdasarkan pertumbuhan, yaitu untuk memaksimalkan pangsa pasar. Jika bisnis sudah bisa dikatakan berjalan, maka langkah selanjutnya adalah memperluas pangsa pasar. Produk baru atau menghidupkan kembali merek yang lama adalah langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesadaran merek. Berdasarkan keterangan dari Investopedia tanggal 22 bulan 4 2019, idealnya kesadaran merek itu dapat mencakup kualitas yang membedakan produk dari para pesaingnya. Produk dan layanan yang mempertahankan tingkat kesadaran merek yang tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak penjualan. Pasalnya, konsumen lebih banyak yang membeli produk dari merek yang terkenal daripada merek yang tidak terkenal. Dari kesadaran merek inilah konsumen akan timbul untuk mencoba produk kita. Maka penting tahapan penciptaan kesadaran ini karena ini akan menjadi jangka panjang bagi produk kita agar bisa dikenal dan dicoba oleh konsumen. Yang kedua, berdasarkan pertumbuhan, yaitu untuk memaksimalkan pangsa pasar. Jika bisnis sudah bisa dikatakan berjalan, maka langkah selanjutnya adalah memperluas pangsa pasar. Hal ini dikarenakan jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan yang akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat. Yang ketiga, berdasarkan kedewasaan, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar. Yang keempat, berdasarkan penurunan, yaitu untuk mengurangi penjualan dalam menjalankan operasionalnya. Sebuah perusahaan pasti mengeluarkan berbagai macam biaya. Sayangnya, tidak semua biaya yang terjadi efektif. Terkadang ada biaya yang dikeluarkan, tetapi sebenarnya manfaatnya tidak ada. Padahal jumlah pengeluaran akan sepengaruh pada keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut. Semakin besar biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka keuntungan atau laba yang diperoleh semakin kecil. Untuk menghindari hal itu, sebenarnya perusahaan mulai menganalisis biaya-biaya mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Setelah itu, Anda dapat membuat strategi untuk mengurangi biaya. Cost reduction adalah istilah pengurangan biaya sebagai langkah penurunan anggaran sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Dalam menentukan alokasi anggaran, perusahaan pasti memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut tidak hanya untuk kepentingan internal tetapi juga untuk investor. Maka dari itu, cost reduction atau pengurangan biaya akan semakin penting dalam pembuatan anggaran.
Untuk menjalankan cost reduction atau strategi penurunan biaya, ada 3 hal yang Anda perlu ketahui, yaitu pertama, menurunkan biaya produksi. Untuk menjalankan kegiatan produksi, perusahaan harus menyiapkan modal. Selain itu, anggaran yang ada juga harus mencakupi kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap akhir, hingga mungkin tahapan pengembangan dan pertumbuhan dengan optimal. Yang kedua, ada penurunan jumlah produksi. Setelah menurunkan biaya produksi, langkah selanjutnya adalah menurunkan jumlah produk agar menurun biaya efektif dan mudah tercapai. Anda dapat menurunkan jumlah produk yang dipasarkan. Yang ketiga, ada penurunan nilai investasi. Investasi merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan nilainya. Selain itu, dengan melakukan investasi, perusahaan juga dapat memaksimalkan keuangannya. Namun, untuk menjalankan strategi cost reduction, perusahaan juga harus menurunkan investasinya sehingga data yang ada dapat digunakan untuk menjalankan proses produksinya. Ada kejenuhan siklus hidup produk. Kejenuhan siklus produk dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kejenuhan eksternal. Kejenuhan yang berasal dari produk ini tersendiri, yaitu kejenuhan para konsumen terhadap suatu produk yang membosankan karena tidak menyesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya, yang kedua, ada kejenuhan internal. Selain pelanggan yang jenuh dengan produk yang diproduksi, para karyawan di suatu perusahaan juga bisa merasa jenuh dikarenakan kurangnya inovasi, target, serta rancangan pekerjaan yang baru dan menantang. Siklus hidup life cycle ialah suatu siklus suatu produk atau organisasi dengan tahap-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching. Perubahan ini dari target awal lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis. Hingga melewati persaingan dan kompetisi, produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Untuk tetap mempertahankan suatu produk, produsen dapat melakukan berbagai cara untuk tetap mempertahankan produknya, seperti memberikan diskon tertentu, serta bisa jadi juga melakukan daur ulang. Artinya, produk tersebut ditarik dengan pemasaran guna diproduksi secara ulang dengan menambahkan fitur atau dilakukan perubahan terhadap harga produk tersebut. Kemudian dipasarkan kembali dengan kemasan yang berbeda. Selanjutnya, tentang teknik atau cara untuk memperpanjang daur hidup produk. Yang pertama, meningkat konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan. Yang kedua, mencari fungsi lain produk dari biasanya. Yang ketiga, modifikasi produk agar tampil baru dan segar, baik dari segi isi, kemasan, takaran, ukuran, manfaat, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.